Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatunisa Yusuf dengan NIM 0306202071. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali terkait materi yang tadi dibawakan oleh kelompok 8, di mana judul materinya adalah terkait Undang-Undang Pers dan juga Kode Etik Jurnalistik. Oke, pertama membahas tentang pers. Pers ini tuh dalam perkembangannya memiliki makna luas dan juga makna sempit. Nah, dalam makna luas, pers itu tuh diartikan atau didefinisikan sebagai segala pemberitahuan berita dengan penerbitan, baik itu surat kabar, berita cetak, kemudian siaran dari media elektronik seperti dari radio, televisi, pengeras suara, dan lain sebagainya. Namun, dalam makna sempit, pers ini tuh dimaknai hanya sebatas dengan media cetak saja, seperti majalah, kemudian koran, dan juga buletin yang diterbitkan oleh kantor-kantor berita. Nah, selanjutnya terkait perkembangan pers di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri ini pers itu mengalami perkembangan yang cukup bergejolak. Nah, pada masa Orde Lama dan juga Orde Baru, pers ini tuh menghadapi tantangan dari pemerintah, di mana pada saat itu wartawan itu dilarang untuk menyebarkan berita-berita yang tidak baik, terkhususnya untuk menyampaikan berita-berita yang ada di dalam pemerintahan. Jadi dapat dikatakan bahwasannya pada saat itu pers itu mendapat tekanan dari para penguasa, khususnya para rezim-rezim penguasa. Nah, namun dengan demikian itu tidak membuat semangat para jurnalistik itu mundur. Lawan dari tentara-tentara atau rezim-rezim pemerintah itu adalah mahasiswa sebagai salah satu media untuk mengembangkan pers ini. Nah, selanjutnya terkait Undang-Undang Pers. Kemudian pada tahun 1999 diresmikanlah sebuah undang-undang yang mengatur tentang pers dan juga hak-hak wartawan dan juga jurnalistik. Undang-undang terkait pers ini itu memuat 10 bab dan juga 21 pasal, di mana pada tiap bab dan juga pasal-pasal ini tuh mengatur tentang pemberdayaan, kemudian sensor berita, kemudian asas-asas, fungsi, dan juga kemudian hak dan juga kewajiban dari perusahaan-perusahaan pers, dan juga tentunya kayak hak wartawan, kemudian itu perlindungan bagi wartawan dan segala macamnya. Oke, sekarang kita masuk pada peran dan juga fungsi pers. Nah, peran dan juga fungsi dari pers ini yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 ada 7. Yang pertama itu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Kemudian yang kedua itu menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi. Yang ketiga itu mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM. Yang keempat menghormati kebinekaan. Yang kelima itu mengembangkan pendapat umum. Yang keenam melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran. Dan yang terakhir adalah memperjuangkan keadilan dan juga kebenaran. Nah, selanjutnya pembahasan dari kelompok 8 adalah terkait pengertian kode etik. Kode etik yang di sini adalah kode etik terhadap jurnalistik. Kalau berbicara tentang kode etik, maka yang tidak asing di kepala kita adalah terkait aturan-aturan atau kayak seperti pedoman atau hal-hal yang memang harus dipatuhi. Nah, dalam jurnalistik, kode etik ini juga memang sangat diperlukan bagi tiap jurnalis. Kehadiran kode etik dalam bidang jurnalistik ini tentunya memiliki beberapa fungsi, di antaranya adalah mencegah manipulasi informasi oleh narasumber, kemudian mencegah kecurangan antar rekan profesi, kemudian menyajikan informasi secara akurat, dan masih banyak yang lainnya. Tapi ketika seorang jurnalis melanggar kode etik ini, tentunya harus ada mendapatkan istilahnya konsekuensi. Ketika seorang jurnalistik melanggar kode etik ini, tentunya akan diberikan sanksi, di mana ada sanksi berupa sanksi pidana dan juga sanksi administratif atau mungkin sanksi berupa pelepasan jabatan. Nah, jadi untuk seorang jurnalis yang melanggar kode etik dalam jurnalistik itu mungkin bisa dicabut UKW-nya. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.